Oke. Terima Saya kasih dok pencerahannya. Saya sebenarnya jujur sudah sering berkonsultasi masalah ini karena secara tidak langsung izin adik saya dua itu dokter, profesi dokter walaupun mereka masih dokter umum. Dan keluarga besar saya ada beberapa orang dokter. Saya sering berkonsultasi masalah ini dan jawabannya hampir sama seperti yang dokter utarakan. Terima kasih dok pencerahannya. Thank you, Bu Aja. ya dok, ini ya teman-teman sudah mendengar semua ya bahwa Dokter Andreas mau masuk ke MDP. Jadi saya juga pasti akan segera tanda tangani ya. Dok, langsung action ya dok. Oke. To the point Oke. ya Pak. Ya, to the point, to the point. Saya ingin begini ya teman-teman. Saya ingin begini. Teman-teman kemarin sudah menyaksikan ya meskipun dengan berbagai macam cara dia memberikan kesaksian. Ada hakim di situ, ada jaksa di situ. Tapi sejatinya hakim di dunia media sosial adalah teman-teman semua. Dari apa yang teman-teman sampaikan tadi ya, dari tappingan, dari apa yang disampaikan juga Bu Aja, ini menunjukkan bahwa hakim tuh belum memutuskan, tapi masyarakat sudah tahu dan sudah bisa mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya dilakukan oleh dia yang manipulatif. Benar tadi kata Dr. Andreas, bahwa pengacaranya itu sangat cerdas, mengukur semua yang besar cukup dengan satu pertanyaan. Kira-kira jujur apa tidak? Kalau saya tanyakan seperti ini, apakah suami Anda atau Anda masih sah suami istri? Atau pertanyaannya, apakah dia masih menjadi suami Anda? Satu pertanyaan ini ketika dijawab dengan jujur, maka memungkinkan jawaban yang lain akan jujur. Tetapi ketika satu pertanyaan ini saja dia tidak bisa menjawab dengan jujur, maka kebohongan-kebohongan akan muncul kembali dalam proses persidangan ini. Begitu, Dr. Andreas? Betul, Mr. Z. Itu sih poinnya yang aku tangkap ya, Mr. Z ya. Oke, kita kasih kesempatan ini. Aku mau nyebut nama, tapi kok ada tulisannya I love you. Pokoknya Zu, silakan Zu. You, buka mic-nya dibuka. Oke deh, kita sapa dulu deh. Ini di sini ada Bang Dev. Selamat malam Bang Dev. Halo, selamat pagi Mr. G, Dr. Andrea, dan semuanya yang di bawah juga selamat pagi. Dr. Andreas, aku mau nanya satu hal, boleh nggak Mr. G? Boleh. Sorry. Dr. Andreas, saya menyaksikan waktu saat sidang ada saksi yang merasa dia dirugikan, jadi dia beli produk 2 paket, satu paket itu kan isinya 2 kali pembelian pertama itu 4 paket, pembelian kedua itu 4 paket, jadi total 8. Jadi apa yang dia kecewakan itu bahwa dia ekspektasi bahwa kulit dia itu pengen berubah dari hitam mau jadi putih gitu kan. Dia bilang katanya produk ini ternyata tidak berfungsi, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan bahwa bisa memutihkan, padahal dia sudah pakai beli 2 paket ternyata tidak berfungsi, tetap dia kulitnya hitam gitu kan. Nah, artinya dia melakukan kan 8 paket. Dia belikan 8 paket pengakuan dia. Lalu dia beli sudah dipakai 6 paket, tapi kemudian dikonfrontir lagi dengan pengacara dari Dr. Richard Lee, ternyata pernyataan itu tidak benar. Setelah dibuktikan dengan alat bukti yang disita oleh jaksa, itu masih ada
6 paket. Ternyata yang dia gunakan itu baru dua paket. Nah, saya mau tanya sama Dokter Andreas, kalau pemakaian skincare itu fungsinya seperti apa sih? Apakah 2 kali pemakaian itu bisa eh, hitam sama putih gitu loh? Ya skincare kan kita tahu bentuknya kan kayak Langsung apa ya, pemeliharaan kan, bukan kayak obat gitu kan. Nah itu bagaimana dok? Menurut pandangan dokter gitu loh. Apakah benar pernyataan ini obatnya itu skincare-nya itu nggak berfungsi gitu loh dengan penggunaan 2 paket itu? Oke, 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 siap. Nah, menarik nih, menarik. Jadi gini, kita harus mengklasifikasi dulu nih. Apakah pembeli sebagai pengguna juga? Kan begitu ya. Ada orang yang membeli tapi tidak menggunakan. Nah, itu yang disebut konsumen ya. Aku membeli tapi aku nggak menggunakan. Apakah itu konsumen? Konsumen, tapi dia tidak menggunakan, gitu. Terus apakah kita kemudian ada yang membeli kemudian menggunakan? Itu konsumen, sejatinya konsumen. Nah, kalau kita terkait hasil dari penggunaan dari produk yang dia gunakan, dia sebenarnya simple aja itu. Apakah dia menggunakannya itu benar-benar sesuai dengan aturan? Apakah dia menggunakan itu sesuai dengan anjuran? Dan dia bisa nggak membuktikan itu? Kan seperti itu. Nah, misalnya begini, ketika dia bilang, contoh nih aku adalah konsumen satu produk suplemen white tomato, contoh. Kemudian di dalam anjuran penggunaannya itu kita minum 1 sampai 2 kapsul per hari, begitu. Nah, ketika aku minum itu, bisa nggak dia mendokumentasikan bahwasanya aku minum itu tanpa jeda setiap hari, mungkin sampai 3 bulan atau 4 bulan atau 1 tahun. Nah, setelah itu dia bisa nggak? Setelah itu dia bisa memberikan komplainannya, gitu loh. Kalau sekarang dia kan hanya cuap-cuap, jadi aku rasa itu nol ya, nilainya nol. Kecuali dia misalnya menunjukkan ini dari mulai saya membeli sampai di akhir, sampai 1 tahun saya minum ini tapi tidak ada hasilnya dengan klaimnya mencerahkan kulit, begitu. Nah itu kan sesimpel itu sebenarnya kalau dia mau komplain terhadap produk tersebut. Dan yang perlu yang benar yang dibilang Bang Dev, skincare itu tidak bukan untuk klaimnya mengobatin atau merubah, tapi lebih merawat. Nah, di sini kan WT ini kan kodenya SD kalau nggak salah. SD itu adalah salah satu suplemen, ya suplemen kesehatan, bukan NA, penggunaan dalam gitu ya. Nah, ketika dia menggunakan itu, sebenarnya SD ini atau suplemen glutathione yang isinya L-glutathione reduce ini adalah itu antioksidan, bukan obat yang mengobati satu penyakit. Jadi dia bukan merubah, tapi dia merawat. Nah, antioksidan ini juga fungsinya mengikat racun yang berbahaya di dalam tubuh atau oksidan yang ada di dalam tubuh. Makanya disebut antioksidan. Nah, itu sebagai fungsi utamanya, tapi memang ada side effect-nya. Side effect-nya adalah ketika toksin atau racun yang berbahaya di dalam tubuh kita sudah diikat dan dibuang, artinya sel tubuh kita akan membaik, kemudian dia akan mempengaruhi fungsi organ tubuh kita yang lainnya. Nah, dia akan merawat fungsi organ tubuh kita menjadi lebih baik, dan bagaimana dia bisa kerjanya mencerahkan kulit, dia menekan pertumbuhan melanin atau sel pigmen warna kulit kita. Sebenarnya itu ilmiahnya tuh seperti itu. Nah, ketika misalnya dia minum itu rutin, aku yakin sih ada perubahan ya, karena sudah ada uji klinisnya. Tapi apakah dia waktu meminum itu nggak terpapar sinar matahari? Apakah dia bisa menjaga tubuhnya juga, menjaga kulitnya juga? Kan balik lagi ke situ. Jadi kita harus objektif gitu loh. Jadi untuk penilaian perubahan warna kulit saat menggunakan suplemen antioksidan itu juga subjektif. Ada orang yang meningkat kecerahannya itu 1 level, tapi dia merasa tidak. Begitu. Ada yang 3 level, dia juga merasa tidak. Dia maunya itu putihnya seperti kalau kita minum minuman Fanta, atau ya minuman Fanta ya warna merah.
Dia tuh dia Langsung. mengakui dirinya putih itu kalau dia minum Fanta, di tenggorokannya kelihatan warna merahnya. Begitu. Jadi Iya, jadi nggak begitu. Jadi itu penilaian subjektif ya teman-teman ya. subjektif. Begitu. Jadi nggak bisa dia menceritakan itu di depan persidangan. Kecuali begini, dia menceritakan tentang side effect atau efek samping ketika dia minum suplemen tersebut. Aku minum ini jantungku berdebar-debar, aku mual muntah, aku diare, sampai kena penyakit kronik. Nah, itu silakan diberikan pendapat itu, tapi dengan hasil rekam medis yang memang pasti dikarenakan obat tersebut atau suplemen tersebut. Itu lebih menarik menurut aku. Jadi bukan terhitung dari klaimnya, Mr. Z. Jadi ada ketika seseorang menjual suatu produk, kita lebih enak itu menyerangnya terhadap efek sampingnya, bukan bukan apa ya, penilaian subjektifnya begitu. Janjinya, betul. Kalau janjinya mah kita ini ya, manusia ini kan nggak bodoh ya. Aku rasa sih manusia ini diberikan akal pikiran sama sang pencipta itu nggak bodoh gitu loh. Iya. Misalnya begini, ini ada gula nih, klaimnya apa manis? Ya manis. Ya kita nggak bodoh, itu manis. Nah untuk tergantung kita mau manisnya semanis apa kan tergantung kita. Mau masukin dalam satu gelas itu 1 kilo atau satu gelas itu hanya 1 sendok, itu kan kitanya sendiri gitu loh. Nah, begitu sih kalau dari aku. Masuk akal ya kan. Mau kasih gula 1 ember, airnya sedikit, silahkan diminum itu. Benar, iya. Sama contohnya begini, Mr. Ji. Aku kasih Iya, contoh iya. yang lebih nyata lagi ya. Ada produk deterjen. Produk deterjen ini ada yang bubuk, ada yang liquid. Nah, ketika misalnya kita menggunakannya hanya setetes, bagaimana noda bisa hilang? Nah, kalau kita menggunakannya memang sesuai kebutuhan, pasti kan ada perubahan. Atau dia tidak menggunakan. Kan begitu, teman-teman. Betul sekali, Dok. Betul sekali. Saya juga ini mau melapor ke polisi, Dok. Jadi terkait dengan fakta yang saya alami, Dok. Jadi saya ke Indomart, itu di situ ada minuman kaleng. Ada tulisannya susu beruang. Setelah saya minum di rumah, ternyata itu bukan susu beruang. Bagaimana itu, Dok? Ternyata rasanya beda, Dok. Bukan susu beruang nih. Bagaimana ini, Dok? Nah, itu dia Mr. Z. Itu yang ya, jadi aku rasa ya ini Mr. Z, ada memang tipe orang yang mempermasalahkan yang bukan menjadi masalah. Iya. Gitu. Kalau ini memang tipe orang yang sebenarnya nggak ada masalah, dijadikan masalah. Dia sendiri yang mencari masalah tersebut, kan dia mencari-cari masalah. Iya. Ah, Agak lain ya, Dok ya. dan dia selalu mencari sekutu, gitu loh. Siapa nih korbannya? Korban seluruh masyarakat Indonesia. Apaan sih korban seluruh masyarakat Indonesia? Emang dia siapa gitu loh. Ini kadang-kadang kan ya masyarakat ini juga harus pinter ya. Kalau orang begini tuh jangan didiami juga, ya ini juga dilawan gitu ya. Karena apa? Kita takutnya ada samirun berikutnya yang yang lahir lebih parah dari dia. Jadi dia ini harus dilawan dan dihancurkan sehingga ketika dia musnah tidak ada lagi gitu loh. Oh, kalau itu saya jamin, Dok. Saya jamin karena hanya ada satu di dunia ini yang begini, jadi tidak ada yang lain, Dok. Aduh. Nanya Silakan. Dokter Andreas. Pak Dokter, ini kan pertanyaannya buat konsumen ini nih, buat pengetahuan konsumen, Pak Dokter. Jadi gini, Pak Dokter. Saya sedikit banyak nonton di persidangan itu ya, Pak Dokter. Lalu kemudian ada hal-hal yang jadi pertanyaan saya. Kan jelas di sana dikatakan bahwa Dokter Samira itu tidak menguji produknya, sementara yang dikatakan oleh Dokter Richard bahwa itu ada kandungan white tomatonya. Tetapi dari BPOM, surat yang dijelaskan oleh Dr. Faisal ke depan hakim itu bahwa BPOM belum memiliki alat untuk menguji white tomato ini. Lalu pertanyaan itu balik ke Dr. Samira, dikatakan dari mana? Kalau BPOM saja belum bisa menguji. Terus kamu juga nggak punya uji labnya. Dari mana? Dia mengatakan dari komposisinya, Pak
Pak Dokter. Dari komposisinya tidak tertera atau tidak menyatakan bahwa di situ ada white tomatonya. Ini saya sebagai konsumen ya. Sebenarnya kita harus bagaimana sih Dok kalau melihat seperti itu? Kalau memang benar-benar tidak ada tidak ada komposisinya, di dalam komposisi tidak ada white tomato, atau mungkin ada nama lain daripada white tomato itu di situ tersebut. Nah, pertanyaan saya, apa sih nama lain dari white tomato itu? Yang kedua, Pak Dokter, jika di komposisinya itu tidak ada keterangan dari white tomato, tapi kemudian si pelaku bisnis ini mengatakan bahwa ini mengandung white tomato, itu ada pelanggaran atau tidak? Demikian, Pak Dokter. Oke, baik. Ini pertanyaannya oke nih ya. Suka aku pertanyaannya. Jadi begini teman-teman. Teman-teman juga harus memahami bagaimana trik si Samirun ini memframing orang, ya, memframing masyarakat. Kenapa saya bilang begini? Karena sejatinya Dr. Richard Lee pun nggak pernah bilang ini kandungannya white tomato, enggak. Tidak pernah. Dia bilang loh, setiap iklannya ini dia bilangnya memang white tomato tapi bukan komposisinya. Dia bilang komposisinya itu L-glutathione reduce. Jadi teman-teman juga harus paham. Dia nggak bilang ini komposisinya white tomato, nggak pernah dia bilang begitu. Tapi dia bilang produk ini adalah white tomato. Dia mengumpamakan gitu loh. Ya biasa ya, dalam orang trik di dalam marketing kan bagaimana biar laku, kan begitu, itu kan hal biasa. Nah, jadi ini adalah framing teman-teman, sehingga teman-teman juga harus memahamin triknya si Samirun ini memang seperti itu, nge-framing. Coba kalian bisa ngelihat ya jejak digitalnya si DRL, dia nggak pernah loh dia bilang ini komposisinya ingredientnya white tomato, itu terlalu bodoh dia bilang begitu. Kenapa? Karena memang di dalam ingredient di kemasan dia tidak ada isinya white tomato. Tapi dia mengumpamakan. Gitu loh. Sama kayak misalnya kita jual makanan pedas. Nah, makan level, dia bilangnya apa level? Untuk mendeskripsikan gitu loh. Nah, jadi kita harus juga memahami hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk bahasa lain dari white tomato itu kan sudah dijelaskan oleh si Samirun sendiri. White tomato itu bahasa lainnya adalah apa itu namanya, Lycopodium apa gitu ya. Jadi aku rasa bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya adalah si framingan ini memang begitu kejam ya yang dilakukan dia. Tidak pernah kok. Coba bisa cek labnya, cek ininya, jejak digital. Si Dr. Richard Lee, aku bukan membela Dr. Richard Lee. Kita melihat suatu iklan juga kita harus paham ya. Dia tidak mengatakan itu komposisinya white tomato, tapi dia mengatakan produknya itu adalah WT white tomato. Dia kan menyingkatnya kan WT. Benar nggak? Iya benar Dok. Tapi tampilin di persidangan di video yang dia bilang mengandung white tomato Dok. Oh ada, dia bilang begitu? Ada Dok. Kalau yang memang ada kandungan white tomato yang dia bilang seperti itu, artinya maybe mungkin balik lagi ini kan trik marketing. Nah marketing tuh aku rasa sih sah-sah aja ya. Namanya dia mau menjual satu produknya biar produknya itu bisa dikenal seseorang, bisa digunakan oleh seseorang. Nah, kalau misal dalam white tomato itu hasil akhirnya adalah L-glutathione reduce, ya. Contoh misalnya ada nih satu buah, ya, misalnya buah apel. Apel ini mengandung vitamin C, begitu ya. Tapi dia bilang ini apel, sama kayak vitasimin, tahu ya vitasimin? Vitasimin itu kan dia menggambarkannya itu adalah gambarnya ada anggur, ada jeruk, dan lain sebagainya. Tapi dia bilang ini vitamin C. Nah, anggapan orang bahwasanya vitamin C itu diambil dari si jeruk tersebut, atau dari stroberi tersebut, atau dari mangga, atau dari manapun itu. Nah, dia pun seperti itu mungkin ya.
Itu kan rahasia dari produk dia. Mungkin L-glutathione reduce yang ada di dalam komposisi white tomato itu adalah dari turunan si white tomatonya, walaupun hanya sedikit. Maybe seperti itu, dan itu kan menjadi rahasia perusahaan dia, rahasia formulasi dia. Begitu. Nah, berarti tetap harus ada uji lab ya, Dok, untuk naik ke Nah, ini Kalau yang saya mau tanyakan. gitu, Ini. kalau hasil uji lab, gini, kalau misalnya di dalam hasil uji lab di Indonesia sendiri tidak bisa menguji bahan atau white tomato tersebut, ya memang nggak bisa. Kenapa? Harusnya itu mau mengujinya itu white tomato tuh hasilnya apa sih, gitu loh. Contoh, aku mau menguji white tomato itu kan tomat putih. Apa yang mau aku uji di tomat putih itu? Coba, pertanyaan aku simple deh. Aku mau menguji, aku mau ngecek lab jeruk. Apa yang mau aku cek? Pasti kan kandungan di dalam jeruk itu, bener nggak? Bener benar, nggak? Ah, benar. sama. Kalau kita mau menguji tomat putih itu apa yang ada di dalam kandungan tomat putih itu, bukan tomat putih itu apa yang mau kuuji. Ya, jelas nggak? Objeknya ada, tapi apa yang mau kuuji? Contoh kita mau mengambil darah, aku mau cek darah. Apa yang mau ku cek darah itu apa? Apakah HB-nya? Apakah leukositnya? Apakah lain-lainnya? Apakah kadar gulanya? Simple kan? Gitu. Jadi kalau orang bilang ini white tomato, nah white tomato itu apa? Zat apa yang ada di dalam kandungan white tomato tersebut? L-glutathione reduce kan? Ya udah L-glutathione yang diambil gitu. Oke. Jadi di framing, ini memang benar-benar di framing. Siap, Dok. Oke, Tapi saya bentar dulu. juga lihat VT-nya Dokter Richard yang pernah ada share ke saya. Cuman produknya agak berbeda nih, Dok. Sama-sama dia bilangnya itu apa sih, upgrade atau apa ya, produk yang di-upgrade atau saya lupa itu kalimatnya itu. Nah, dia tunjukkan di mejanya itu, jadi ada 2 iklan nih, Dok. Dia Oke. tunjukkan di mejanya itu, lalu kemudian ditunjukkan ingredientnya itu adalah nama lain dari white tomato itu. Nah, saya Ah, juga bingung yang ada di persidangan ini white tomatonya yang mana gitu, Dok. Nah, kalau aku lihat ini ya, kita harus tahu dulu dia mau menguji apanya dulu nih dari white tomato ini. Sama contoh ini, aku kasih ini ilustrasi lagi ya. Misalnya contoh gini, ini ada vitamin yang gambarnya strawberry, gitu kan? Ada gambar strawberry. Nah, apakah strawberry itu apa yang diambil dia? Kandungan apanya? Apakah rasanya saja? Apakah vitamin C-nya? Itu ada tuh yang menjadi penonjolan dari satu produk tersebut yang menjadikan berbeda dari suplemen lainnya. Dan itu aku rasa itu menjadi rahasia dari perusahaan dan komposisi R&D-nya gitu loh. Nah, kalau misalnya si Richard Lee sendiri apa yang mempromosikan bahwasanya ingredient ini komposisinya ada white tomatonya, ya maybe menurut dia white tomato ini yang ada di dalam kandungan white tomato ini adalah glutathione gitu. Coba di googling, coba bantu aku googling ya. Kita sama-sama belajar semuanya. Kalau memang punya 2 handphone, coba kandungan white tomato itu apa saja? Apakah ada vitamin C-nya? Apakah ada glutathione-nya? Atau ada apa di situ? Sehingga dia menggunakan white tomato itu menjadi andalan produk dia. oke. Bagus sekali nih penjelasan dari Dr. Makasih Andreas. Pak Dokter. Sama-sama. Gantian saya ya. Boleh ya? Ya, Mister, saya antri lagi dari bawah. Ya, ya. Jadi semua Itu teman-teman ada jangan lupa. doktif, itu ada doktif datang dia. Nggak penting untuk Berani, dibahas. iya berani betul dia. Ngapain dia datang di sini? Ngapain kau di sini? Kau hina-hina kakak saya, Tunggu dulu, sabar dulu. Ini saya Dokter mengatakan tidak sadar begini. diri. Oke, sabar dulu ya. Ini nggak penting itu. Memang dia manusia sakit, jadi dia kesana kemari cari komal itu. Oke, saya kasih tahu nih. Seperti apa yang disampaikan tadi, ya kan? Oke ya, seperti yang disampaikan tadi.
ketika sudah masuk ke ranah hukum, maka berlakulah yang namanya actori incumbi probatio. Siapa yang menuduh, maka dia yang membuktikan. Artinya apa? Ketika ada orang yang nggak jelas tadi mengatakan bahwa ini tidak mengandung tomat, ini mengandung sambal tomat, ini tomat merah, tomat putih, tomat apapun itu, dia harus membuktikan. Dengan cara apa? Karena ini sudah di persidangan, maka harus dengan cara ilmiah. Mampukah dia membuktikan? Nah, kemarin dijelaskan bahwa saya tidak melakukan uji lab. Kalau melakukan tidak melakukan uji lab, artinya apa? Itu asbun, asal bunyi. Jadi dia tidak melakukan uji lab, tapi ngomong bahwa ini loh uji labnya, tidak ada tomat putihnya. Bagaimana menurut dokter? Ya, gitu, Mr. Z. Jadi yang pertama, aku setuju bahwasanya di dalam hukum itu adalah siapa yang berdalil, dia yang membuktikan. Begitu. Tunggu dulu. Dia yang menuduh, harus dia yang membuktikan bahwasanya itu tuduhan dia itu benar, kan gitu, Mr. Z. Ya, tunggu Ya. dulu dok. Ini ada yang ngomong begini, nepos andur, takut ya dok tip naik. Lah emang dia bisa naik? Emang bisa naik dia? Tak nepos andur. Takut dok tip naik? Enggak, males ngadepin orang-orang kayak gini modelnya. Orang kita ini normal, kalau kedatangan dia jadi rusak semua. Tahu nggak? Termasuk kamu ini termasuk juga nggak layak di sini. Benar-benar. Kita ini Langsung. roomnya edukatif, bukan provokatif, bukan room yang mau ribut, tapi kita lebih memberikan edukasi. Karena tanggung jawab kita di dalam Komal ini adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan impact positif gitu loh. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai kreator ataupun di dalam Komal ini. Setuju dok, Ini. karena kita semua pada dasarnya punya tanggung jawab moral terhadap apa yang kita lakukan di medsos ini. Ini dari Villa Sandra ini. Dia bagus nih. Lebih tepatnya bukan takut, tapi males sama orang ODGJ. Udah tahu begitu kok. Masa aku mau naikkan? Sorry Jack. Ya kan? Ya enggak? Oke. Itu bagaimana Dokter Andreas? Ketika ada menyebut bahwa ini sesuai lab, tapi di persidangan nggak mampu tuh menunjukkan lab. Bagaimana menurut dokter? Nah, ya itu dia Mr. Z. Ini perlu diketahui nih ya buat teman-teman semuanya ya. Kita setuju dari statementnya Mr. Z di dalam hukum itu ketika dia yang menuduhkan atau dia yang berkata seperti itu, dia harus bisa membuktikannya. Bukan kita yang membuktikan, tapi dia yang membuktikan bahwasanya tuduhan itu adalah benar. Jadi nggak sembarangan menuduh begitu. Nah, tapi balik lagi, karena tuduhan ini adalah framing yang dibuat, yang dibelok-belokin, yang nggak benar, sehingga dia tidak bisa melakukan pembuktian itu. Nah, sekarang kan saya berikan tadi secara lebih detailnya tadi. White tomato itu apa kandungan white tomato yang dia mau uji? Sama seperti kita mau menguji satu darah ya. Misalnya ini ada penyakit ada datang pasien demam. Kemudian yaudah ini kita cek darah. Apanya yang dicek sehingga aku mengetahui demam itu apa penyebabnya? Ya sama, white tomato ini ada buah tomat putih. Apanya yang mau ku cek? Vitamin C-nya kah? Vitamin A-nya kah? Apakah glutationnya kah? Kan ada beberapa komponen atau takaran yang terkandung dalam white tomato tersebut gitu. Nah, sekarang dia kan bingung juga. Ini ada white tomato, ada tomat putih, yang mau ku cek apanya. Sehingga itu ada yang namanya WT tersebut. Coba dia cek. Nah, kalau aku yakinnya sih begini ya Mr. Z. Ketika ada white tomato, ada tomat putih, dia waktu cek ke lab pun bingung, kau mau ngecek apa? Kau mau ngasih buah ini apa yang mau kau cek? Kan gitu, Mr. Z. Simpelnya kan begitu. Aku mau ngapain? Kau ngasih tomat putih ini, mau ku apain tomat putih ini?
kan gitu. Ya kan? Nah, untuk Oke. kemudian dia bilang, ya udah kandungan apa aja yang di dalam tomat putih ini. Ketika misalnya dicek, ya kandungan apa aja. Nah, secara ilmiah dia kandungannya ini. Apa yang mau kau cek lagi? Ada kandungan ini, apa airnya aja yang mau kau cek. Bisa aja kan, Mr. Z? Gak usah kandungannya, tapi aku mau mengecek airnya dalam 1 gram tomat putih yang ada di dalam tomat putih, ada berapa mili air terkandung di dalam tomat itu. Bisa kan gitu. Sekarang apa yang mau kau cek? Nah, ketika misalnya, oh yaudah cek aja glutationnya. Ketika dia ngecek dalam 1 tomat putih itu ada glutationnya, dia malu, Mr. Z. Karena apa? Jelas di WT itu ingredientnya adalah glutation, sehingga dia tidak menunjukkan hasil itu. Paham nggak, teman-teman? Iya. Iya, paham, Nih, dokter. Begitu. Jadi ini adalah bentuk framing yang memang framing, ya kalau aku bisa maki, salahnya aku nggak bisa memaki ya. oke, jangan dok, jangan dok. Gitu, Jangan, Dok. teman-teman. Jangan dokter, dokter harus Jangan. menunjukkan wibawa dokter. Iya, Jangan iya, seperti iya. dia. Nah, aku harap kalian paham dengan penjelasan aku itu aja sih. Ya, Dok, oke, kurang oke. lebih Iya. tadi penjelasannya ya dok ya, bahwa Oke. dalam Dok, kandungan terima kasih dok. Tapi janganlah dok. Dokter punya satu kelas yang baik pastinya. Satu profesi yang terpelajar pastinya. Justru di sini Terima nih, kasih dokter Andreas. justru di sini nih teman-teman menunjukkan kepribadian orang. Sementara Dokter Andreas menyampaikan eh, sesuai dengan apa yang Dokter Andreas ketahui, tiba-tiba ada sosok yang saya nggak suka itu muncul di sini, ya langsung menulis di sini, ngomong apa sih tungkir gitu. Dia tidak menghargai, betul-betul tidak menghargai orang yang ini. Jadi kalau dia tidak menghargai orang lain, lah untuk apa kita hargai? Kalau tidak menghargai, kita lebih kejam daripada itu. Paham? Begitu loh. Apalagi disuruh. Betul nggak teman-teman? Kalau ada yang tapping begitu, lebih baik kita sikat. Anggaplah dia kuman, kita semprot. siap mau mempertegas sedikit ya penjelasan dokter Andreas. Kurang lebih kalau saya simpulkan begini, koreksi kalau saya salah ya dok. Jadi di dalam tomat putih itu ada kandungan glutenion lah, itulah susah banget ngomongnya itu Pak dokter. Maka gluten itulah yang ditaruh di komposisinya. Demikian artinya obat itu white tomato itu tetap mengandung tomat putih gitu dok. Iya, betul. Jadi glutathione. Jadi gini, vitamin C nih, aku kasih deskripsi ini lagi ya, perumpamaan lagi. Misalnya ada satu suplemen lagi nih, misalnya suplemennya vitamin C atau vitamin E atau lain dan sebagainya. Tapi kan vitamin C ini kan bukan hanya terkandung pada jeruk saja. Vitamin C ini kan bukan hanya pada mangga saja, stroberi saja. Tidak seperti itu kan? Nah, ternyata di dalam kekhususan satu suplemen tersebut, dia mengambil sekian persennya dari stroberi. Sehingga dia membuat gambarnya stroberi. Bukan berarti vitamin C-nya misalnya 500 mg, tapi 500 mg itu dari stroberi semua. Enggak begitu. Tapi ada sekian persennya dari stroberi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sama seperti WT. Yang mungkin di dalam WT ini, di dalam glutathione si WT ini, dia mengambil sekian persennya ya, walaupun hanya 1% atau 0, sekian persen, tapi ada glutathione itu dari situ diambilnya. Kenapa dia mengambil dari situ? Dia menemukan satu formula, maybe ya, R&D-nya ya, menemukan satu formula. Nah, white tomato ini yang bisa boomingkan dia di dalam satu produk. Sama seperti Vitacimin ya. Vitacimin CDR. Vitacimin dan CDR sama-sama vitamin C. Tapi muncul lagi ada UC1000. Sama-sama vitamin C. Gitu. Tapi di dalam UC1000 itu dia mengambil apanya? Gitu lah. Yang menjadi poin bagi mereka untuk ini produkku nih bisa dikenal dan disukain oleh konsumen. Ya sama juga seperti si WT ini, white tomato ini. Nah,
Ya kalau misalnya kita bisa perhatiin ya, white tomato ini juga aku juga punya L-glutathione reduce namanya glutanol. Tapi aku tidak menggunakan white tomato. Sama gitu loh. Tapi kita sebagai pembisnis atau R&D atau dokter atau siapapun itu sebagai brand owner, dia harus tahu apa yang menjadi perbedaan dari produk aku dan produk yang lainnya. Benar nggak? Betul. Begitu dong. Ya itu namanya kreatifnya seseorang. Seseorang itu dia kreatif. Pinter dia. Nah, untuk si Samirun nggak bisa seperti itu karena dia bisanya cuma ngoceh, cocotan. Dia nggak bisa dan nggak mampu berpikir seperti itu karena dia tidak mampu berpikir secara ilmiah. Ini peringatan. Jangan menyebut cocot-cocotan, nanti kena tegur sama TikTok. Lebih baik vitamin congor gitu aja ya. Izin dok, izin dok. Jadi gini dok, kalau glutathione itu apa ya? Glutathione yang dibuat oleh Dr. Richard itu di dalam wawancara dengan Denny Sunmargo itu sudah disebutkan bahwa glutathione yang dia melakukan permintaan kepada si produsennya ini yang membuatnya itu pabriknya, dia request spesial glutathione yang berasal dari white tomato. Dia ada purchase ordernya, dia punya bukti purchase ordernya bahwa glutathione yang dia mau itu harus yang dari white tomato. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Warung Jelita yang waktu ada bukti rekaman itu. Jadi memang benar di dalam rekaman Dr. Richard itu waktu lakukan penjualan, dia bilang dia ini ada glutathione yang diekstrak dari white tomato dan itu memang nggak ada salahnya karena memang purchase ordernya itu sesuai dengan request yang dia minta ke pabriknya gitu loh. Jadi glutathione spesial yang dikandung dari white tomato. Nah kemudian benar yang kata Dr. Ade sama Mr. G bilang gitu, siapa yang mendalikan dia yang membuktikan. Kalau dia kan sudah membuktikan nih, requestnya sudah ada, ini yang harus berasal dari white tomato. Kalau misalkan glutathione yang mereka bilang ini bukan white tomato, ya silahkan buktikan gitu, karena dia sudah merequestnya seperti itu. Oke, terima kasih. Sebentar dulu kita sapa dulu. Prof. Emran, selamat siang. Siang, Mr. Jiki, siang. Siang dong, Ya, Bang Dev, Kak Kia, yang lainnya. Lanjut aja, Mr. Jiki, lanjut, Mr. Yang ya. Tadi kita menyampaikan bahwa siapapun yang menuduh itu juga harus membuktikan. Karena itulah asasnya seperti itu. Lalu tuduhannya ini kan terkait dengan ilmiah nih, berarti kan harus ada uji lab. Tapi rupa-rupanya dalam sidang kemarin dia itu mengakui bahwa dia tidak melakukan uji lab. Karena tidak melakukan uji lab, maka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan Prof. Emran terkait dengan ternyata dia nggak ada uji labnya, Prof. Mohon izin. Silakan, Prof. Ya, Mr. Jiki, sama lah kayak yang biasa kita diskusi, Mr. Jiki. Karena dia ini kaitannya dengan kandungan, berarti memang dia pendekatannya itu pendekatan saintifik. Konsekuensi dari pendekatan saintifik itu dia harus melakukan uji laboratorium dulu kan. Iya. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya berarti memang nggak bisa. Apalagi kemarin-kemarin itu kan BPOM sendiri nggak punya peralatan lah untuk kemudian melakukan uji lab itu kaitannya dengan WTQ WT ya, white tomato itu ya. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Jadi kalau dalam konteks itu, kalau berkaitan dengan kandungan itu sendiri, jadi isunya sebenarnya ada dua nih, Mr. J. Satu kaitannya dengan kandungan, yang kedua itu kaitannya dengan klaim. Ini saya berusaha objektif aja biar nanti kita lebih Harus objektif, Prof. Ya, betul. Artinya kita lebih menyasar pada sebenarnya apa sih yang terjadi di sana.
Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman-teman itu semua, terutama dari yang dijelaskan oleh Bang Andreas itu, saya kira, Dokter Andreas itu, saya kira saya setuju. Cuman kelihatannya itu akan diarahkan kepada ingredientnya sepertinya. Kelihatannya begitu. Kelihatannya akan diarahkan kepada ingredientnya. Jadi klaim itu sepertinya itu begini. Dia akan melihat pada komposisinya. Kalau kita balik kepada dalil tadi Mr. J Aktorin Kumbul Probasio itu, maka itu antara klaim dan dengan ingredient itu akan kemudian coba untuk kemudian dikomparasikan. Kelihatannya begitu. Itu pertama. Yang kedua, memang karena dakwaan ini didakwakan secara kumulatif, jadi memang agak ngeri sedap juga. Itu. Jadi kelihatan dari skenario dakwaan ini terburuknya itu akan diarahkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau misalkan dia lolos pada Undang-Undang Kesehatan, maka akan diganjal pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Itu sih Mr. Ji. Sementara Oke. dulu. Oke, terima kasih Prof. Emran. Wah, ini kehormatan nih teman-teman nih. Siang-siang bisa ngobrol nih dengan Prof. Emran. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin langsung nih memberikan tanggapan. Aku mau bertanya, Mr. G. Aku mau bertanya sama Prof. Emran. Ini menarik nih, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang mau saya tanyakan begini, Prof. Yang disebut konsumen itu sebenarnya apa sih? Apakah kita tahu ya di dalam persidangan dia kan tidak menggunakan tuh produk itu. Jadi dia Suaranya beli kok langsung kecil, di-unbox. Dok, suaranya kok kecil, Dok? Masih kecil kan, Profesor G? Masih kecil. Kecil. Kecil banget ya? Oke, benar. Masih kecil kan, Mr. G? Sekarang udah gede. Wah, Nah, jadi kalau misalnya kita ke arahnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di pasal yang di dakwaan dia 62 ya kalau nggak salah, pasal 62 ya di perlindungan konsumen. Nah sekarang yang disebut dengan konsumen itu sebenarnya apa sehingga itu masuk ke perlindungan konsumen? Karena ini pelapornya ini kan si HH ya, dia sendiri mengaku dia bukan konsumen, dia tidak pengguna dan dia tidak tahu produk tersebut. Apakah dia bisa masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Udah Dok. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mengarahkan tentang ingredient, tentang klaim, apa segala macam. Kalau memang kayak gini prinsip cara berpikirnya, pahamnya, semua produk yang ada di marketplace itu bisa dilaporkan karena tidak sesuai semua. Walaupun saya tidak pengguna. air galon diganti. Apakah sesimpel itu kita melaporkan orang dengan perlindungan konsumen sementara kita beli tidak menggunakan? Kita tahu yang melaporkan ini adalah si HH, bukan si Samirun sendiri. Oke, sudah selesai, Dr. Andreas. Silakan, Prof. Oke. Iya, kalau saya juga kemarin sebenarnya ikutin juga sih pertanyaan dari pengacara Faisal. Sebenarnya dia kaitannya dengan pasal 1 ya, pasal 1 undang pasal 1 ayat berapa lalu saya kaitannya dengan undang-undang definisi. Sebenarnya itu dia lebih kepada norma definisi. Tapi norma perbuatannya itu diatur pada pasal 8 itu sebenarnya. Kalau kita baca antara norma perbuatan di pasal di undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan itu sebenarnya sama semua dia perbuatannya, memproduksi, mengedarkan, menjual dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita baca dua pasal ini ada dua karakteristik delik. Satu itu delik, dia sifatnya itu delik formil. Yang kedua itu adalah delik umum atau delik biasa. Kalau dia delik formil, berarti dia nggak butuh adanya akibat gitu lah. Jadi nggak perlu adanya korban. Nggak perlu ada korban. Yang penting sudah diproduksi atau diedarkan atau kemudian dijual, maka memang itu perbuatannya sudah dianggap merupakan tindak pidana. Itu pun sama yang kita baca kalau kita merefer pada undang-undang kesehatan juga sebenarnya sama. Normanya itu sama begitu. Yang kedua begini, kalau kita lihat kemarin itu kan
Si Samira itu bukan dihadirkan sebagai saksi korban, tapi dia dihadirkan sebagai saksi. Saksi. Berarti kelihatannya ini lebih kepada aduan masyarakat. Jadi dia inline dengan pasal 183 itu dan pasal 62 di kedua undang-undang yang kemudian didakwakan itu. Artinya dia bersesuaian kaitannya dengan dua karakteristik delik tadi, delik formil itu. Kalau delik material, maka memang korban itu menjadi penting. Tapi kalau misalkan tapi kalau delik formil, berarti korban itu nggak membutuhkan adanya korban. Itu sih dok. Izin Prof 183 pasal 38. 138. Nah, oke, Prof. Artinya begini, nanti aku juga ini penasaran ya dari hasil persidangan nanti atau di putusan nanti seperti apa. Kalau ini terjadi ke deliknya adalah delik formil, maksudnya bahwasanya ini adalah dumas aduan masyarakat, juga kita tidak perlu ada korban. Prof kan seperti itu. Aku yakin ya akan banyak sekali pelaku usaha yang akan dilaporkan kalau seperti ini. Banyak sekali. Karena kita bisa melihat tuh di dalam marketplace sendiri banyak sekali produk-produk yang tidak ada izin edar. Kemudian banyak sekali produk-produk yang tidak kesesuaian. Yang dia bilang mengklaim 18 kali putih. Ternyata aku nggak putih-putih. Itu banyak sekali tuh klaim-klaim yang seperti itu. Apakah sesimpel itu gitu loh, Prof. Emran? Pandangan Prof. Emran seperti apa? Kalau hanya sesimpel itu, wah ini gawat nih hukum kita, Prof. Kalau saya begini sebenarnya sih. Jadi kalau saya begini, sebelumnya kita pernah diskusi ya, Dokter Andreas ya, kaitannya dengan kita coba untuk melakukan GR kaitannya dengan Undang-Undang 80 Perpres 80 tahun 2017 itu kaitannya dengan kewenangan BPOM ya. Mestinya itu yang kita perkuat sebagai pendekatan dari yang namanya pendekatan administratif dulu, baru kemudian kalau misalkan pendekatan administratif itu nggak bisa juga, maka baru kemudian kita pendekatannya itu pidana. Jadi ada kewenangan eksklusif yang diberikan kepada BPOM. Jadi nggak semua orang itu dapat melakukan review. Begitupun dengan penyidik. Penyidik polisi juga kan sebagai mitranya BPOM harusnya bekerja sama dengan BPOM. Itu prinsip yang ada pada ultimum remedium. Jadi nggak bisa orang kemudian mereview lalu berdasarkan review itu ataukah dia melakukan penelitian secara mandiri nih, dia riset mandiri lalu kemudian itu diserahkan kepada penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai tindak pidana, proses pidana. Saya secara pribadi terus terang saya nggak setuju. Makanya kemarin saya coba untuk kemudian sampaikan usulan itu kepada teman-teman, tapi saya lihat sepertinya animonya kurang, makanya saya diskusi lagi sama Bang Dev. Saya bilang ini kok animonya kurang. Padahal ini kan sebenarnya merusak market. Review-review yang memang saya anggap itu review-review yang dilakukan secara ilegal. Ini memang berpotensi sekali untuk kemudian terjadi persaingan bisnis kan. Contoh yang kayak kemarin kita lihat pada kasusnya NM. Nah, itu kan kelihatan sekali. Makanya kemarin sebenarnya BPOM itu kalau kita baca Undang-Undang Peraturan 18 tahun 2025 itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk bekerja sama dengan BPOM. Dalam hal apa? Jika ditemukan adanya produk yang melanggar hukum dan sebagainya, maka masyarakat itu bisa untuk kemudian bersama-sama dengan BPOM. Tapi dengan terlebih dahulu BPOM lah yang melakukan penelitian dan sebagainya. Hasil dari rilis BPOM itu barulah kemudian bisa diulas kembali oleh publik. Itu sebenarnya. Jadi kembali ke pertanyaan Dokter Andreas, saya berpikir begitu. Itu konsekuensi dari rumusan delik. Jadi kita nggak bisa artinya mengambil satu kasus lalu kita excuse terhadap kasus yang lainnya. Memang menjadi sangat sulit kan begitu kan? Seolah-olah kita mengeneralisir sesuatu yang salah. Saya secara pribadi karena saya orang hukum, saya kira saya nggak berpandangan seperti itu. Bahwa kalau misalkan ada kesalahan, ya kesalahan itu harus ditindak dan diperbaiki. Cuman tadi yang saya sampaikan bahwa ultimum remedium itu menjadi sesuatu yang harusnya didahulukan. Ada pendekatan administratif dulu sebelum ditingkatkan ke tahap pidana. Karena yaitu penyidik kan merupakan mitra dari BPOM ya, BPOM. Ya. Harusnya ditindak dulu secara administratif. Itu sih, Dok. Siap, Prof. Paham.
Oke, Itu kita sebenarnya sapa dulu. itu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran itu, Prof. Sangat sangat apa ya, menjadi kekhawatiran. Makanya ini penasaran banget hasilnya seperti apa dalam persidangan, karena ditakutkan nanti kan adanya temuan hukum baru. Ini kan jadikan jurisprudensi ya. Ketika nanti putusannya bersalah, misalnya di undang-undang kesehatannya ataupun di undang-undang perlindungan konsumennya. Nah, sehingga kita bisa mempelajari dan banyak sekali nanti ormas-ormas yang melakukan ini kepada pelaku usaha. Ya, setuju, setuju. Gitu. Setuju. Makanya begini, gini dok. Cobalah nanti kapan hari kita ngobrol, kita duduk tuh yang usulan Bang Dev sama saya juga sebelumnya, Mr. G juga. Kalau bisa kita lakukan GR. Kalau kita Boleh, hanya berharap pada, boleh, Prof. itu Saya setuju. Sehingga betul. detail nih pasalnya. Iya. Jadi saya contohkan gini, logika yang paling gampang itu kita gunakan undang-undang BPK kan kemarin kan. BPK, BPK itu sebelumnya begini, kaitannya dengan delik-delik dengan jabatan nih, yang kemudian merugikan, menimbulkan kerugian negara. Sebelumnya BPKP maupun audit independen itu bisa kemudian menghitung adanya kerugian negara. Cuman berdasarkan putusan MK kemarin, itu MK memberikan hak eksklusif kepada BPK. Artinya apa? Satu-satunya lembaga yang dapat mendeklar adanya kerugian negara kaitan dengan tindak pidana korupsi adalah BPK. Saya berharapnya begitu. Standar yang sama digunakan kepada apa? Diberikan juga kepada BPOM. Jadi nggak ada tumpang tindih kewenangan gitu loh. Apalagi masyarakat umum ataukah mungkin apa ya, ada oknum-oknum tertentu yang bisa untuk kemudian melakukan review. Ini kan berbahaya kan? Nah, itu sih. Siap, Prof. Tentukan jadwal aja, Prof. Aku setuju, Prof. Demi kebaikan semua. Oke, kita sapa dulu ya. Ada Lawyer Bunga. Selamat siang, Lawyer Bunga. Selamat siang, Mr. Z, Dr. Andreas, Prof, dan teman-teman semua. Ya, Des, selamat siang. Jangan nangis, Makan jangan siang. nangis. Ketemu Enggak, adiknya jangan nangis ya. enggak ada. Iya ya, silakan pandangan Anda terkait dengan kondisi seperti Undang-undang, ini. Undang-undang Perlindungan Konsumen ya. Ini menurut pendapat saya ya. Sebenarnya tadi yang disampaikan Dr. Andreas bahwa yang terjadi ini di sidangnya DRL adalah Dumas. Sebenarnya ada beberapa poin sih ketika masyarakat itu boleh melaporkan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah ketika tidak ada izin edar, tetapi harus menggandeng BPOM. Tidak bisa melakukan sendiri seperti mereview, apalagi di media sosial itu tidak boleh. Jadi harus digandeng dulu Badan POM. Itu pertama. Yang boleh dilaporkan oleh masyarakat tanpa harus memakai produknya jika dibeli. Itu pertama. Kedua adalah kadaluarsanya atau expired. Nah, itu pasti melalui administrasi dulu gitu, nggak langsung niatnya. Kalau kita konsumen pasti membeli suatu produk adalah tujuannya kan dipakai, bener nggak? Apalagi masyarakat mungkin dengan keresahan yang ada ini ya tidak, menurut saya ya, pendapat saya tidak bisa langsung dibuatkan suatu laporan. Nah, yang terjadi ini kan berbeda nih, Mr. Z, Dr. Andreas, dan teman-teman semuanya. Pada saat di persidangan DRL kan ditanya nih, oh ini ada hasil uji labnya enggak? Tidak ada. Terus kerugiannya apa? Tidak ada. Nah, berarti kan suatu niatnya kan sudah ada sebelum dia membeli produk, benar nggak? Betul. Ketika memang seorang konsumen harusnya dipakai dulu produknya. Atau tadi yang saya sebut izin edar yang tidak ada, tapi kan tetap harus menggandeng BPOM. Baru nanti ketika tidak ada penyelesaian dari Badan POM ya berhak membuatkan suatu laporan. Nah, kalau ini kan tidak ada semua, saya tidak bilang ini salah ya, tidak. Dan ini juga karena setiap masyarakat itu berhak membuat suatu laporan ketika memang ada kejanggalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita terima.
Kalau saya ya ketika saya membeli suatu produk ada kejanggalan pasti saya akan chat dulu nih tokonya. Karena niat saya adalah untuk dipakai. Tapi kalau ini kan enggak. Jadi perlindungan konsumen itu harus jelas sebenarnya. Kembali lagi, ketika produk yang tadi kalau saya dengar ya, Dokter Andreas memberikan suatu pemahaman WT itu ternyata glutathione itu adalah bagian dari WT. Nah, sedangkan lawyernya DRL tidak ada hasil uji labnya, itu dia tahu dari mana kalau itu tidak ada WT. Sepaham saya nama produk itu kan bebas-bebas ya, mau itu white tomato, mau itu glutathione, benar nggak dok? Misalnya dia suatu pencerah, dia mau pakai mencerahkan DNA salmon misal, kan DNA salmon tuh bukan hanya dari ikan aja, benar nggak dok? Mungkin ada tuh DNA salmon tuh dari apa aja. Nah sama dengan white tomato ini jadi saya cukup terbuka ya sekarang ini. Tadi pagi sempat juga berdiskusi sama dokter ya terkait isi kandungan formula ini apa aja. Dan akhirnya saya sedikit memahami karena bagian formula ini kan ya saya tidak begitu memahami. Tapi kalau regulasi ya saya cukup memahami. Jadi undang-undang perlindungan konsumen itu harus jelas. Apa dulu nih kategorinya? Ketika memang tidak ada yang di dalam laporan atau BAP harusnya dikaji ulang lagi ya. Harusnya demi kepastian hukum biar jelas. Saya sepakat dengan Dr. Andreas ketika undang-undang perlindungan konsumen ini siapa aja boleh melapor, ini akan berdampak buruk kepada pelaku usaha. Kasihan yang benar-benar menjalankan regulasi yang benar gitu. Misalnya ada yang tidak suka nih, oh si A ini kok bagus banget ya penjualannya. Adalah suatu pesaing yang tidak suka, akhirnya melapor dengan membuat suatu opini yang tidak sesuai gitu. Ini bahaya. Ya kita berharap ya masyarakat ini sudah sangat pintar lah ya, sudah terbuka. Jangan sampai hukum ini dipermainkan oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan. Benar nggak, Mr. J? Betul. Kalau saya mengamati dan melihat, mendengar sidang itu, ini persidangan aja dipermainkan loh. Kenapa? Penyidik pun dipermainkan. Karena ada salah satu saksi itu dia dengan santainya gitu, oh itu saya mengarang. Wah bahaya sekali ini. Nah akhirnya isi BAP itu menyebabkan terdakwa gitu kan. Nah ini harusnya ya menjadi saksi itu kan mendengar, melihat, merasakan, mengetahui. Lah ini kan tidak semua dia. Gitu sih. Jadi undang-undang perlindungan konsumen ini saya berharap banget ya harus benar-benar jelas, harus mengetahui dan memahami. Ketika memang itu tidak ada kandungan atau overclaim, ya harus dicek dulu. Ini kan tidak ada ceknya. Kan masyarakat boleh mengadukan itu kan salah satunya kan overclaim. Ini kan dianggap overclaim, benar nggak? Kalau izin edarnya kan ada ya kalau tidak salah ya. Saya kurang paham tuh. Dianggap kan tidak ada white tomatonya, harusnya diuji lab dulu dong, baru masyarakat bisa melaporkan, benar nggak? Itu sih pendapat saya ya, Mr. Z dan teman-teman semuanya, Dr. Andre. Baik, Lawyer Bunga, terima kasih. Tahan dulu, Lawyer Bunga, tahan dulu. Biarkan saya bernarasi, karena kalau saya tidak narasi juga ini juga gimana ya, kecut lah. Mr. Z, izin Mr. Z. Aku takut lupa. Aku mau bertanya lagi nih sama Prof. Emran. Nah, ketika Prof. Emran di dalam persidangan ini yang ditunjukkan kan BB-nya ya, barang bukti itu kan satu-satu ya per itemnya. Misal WT 1, kemudian salmon DNA-nya 1, kemudian apa sih satu lagi itu stem cell mispi-nya 1.
Ya, kita kan udah ngeliat tuh dalam fakta persidangan, kemudian barang bukti yang ditampilkan, yang disajikan. Nah, pertanyaannya aku nih, apakah ketika barang bukti itu yang ditampilkan relevan nggak dengan yang merasa korban atau saksi lain dengan produk yang berbeda, gitu? Kan berbeda itu. Misalnya korban yang satu bilang begini, aku makan ini. Sementara kan kode batch berbeda, belinya berbeda. Apakah itu relevan? Wah, itu bagus Apakah tuh. itu bisa? Seperti itu. Kalau aku sih bilang, kalau aku ya, izin aku bilang tuh nggak relevan. Karena apa? Karena berbeda. Batch-nya berbeda, produksinya kapan, dan dijual di mana. Itu nggak relevan menurut aku. Ya. Tapi bagaimana pandangan hukumnya, Pak Pemran? Oke. Jadi gini nih, Dok. Ini saya agak sedikit teknis yuridis nih sebenarnya ya. Jadi begini nih, dalam konteks pembuktian itu paling enggak itu ada 4 fundamental pembuktian. Satu, pertama relevan, yang kedua admissible, yang ketiga exclusive, yang keempat itu namanya weight of proof, bobot pembuktian. Yang paling pertama sekali itu adalah apa? Relevan tadi. Alat bukti itu harus relevan dengan isu yang diperiksa. Isunya ini kan kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan ya. Itu pertama. Yang kedua itu harus admissible. Artinya admissible ini kaitannya dengan cara memperoleh dan sebagainya lah barang bukti itu. Lalu begini, kalau misalkan barang bukti itu, ketika barang bukti itu adalah barang yang memang benar-benar diperoleh atau dihasilkan dari hasil tindak pidana. Jadi kalau kita merefer pada apa yang tadi ditanyakan oleh Dr. Andreas, saya kira nggak ada relevansinya. Kalaupun dia ada persamaan sekalipun, tapi itu bukan merupakan BB. BB itu memang begini, katakanlah produk yang diiklanin ini produk A, tapi BB-nya itu produk B. Berarti kan dia nggak cocok kan? Dia nggak cocok. Berarti memang ya dalam konteks pembuktian itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebenarnya. Barang bukti lalu kemudian nanti dikonstruksi menjadi alat bukti itu nggak bisa gitu loh. Karena sudah nggak relevan. Itu sih. Yang kedua gini Mr. J. Mau izin Dok, mau tambahkan dulu. Ya, harus relevan dulu dong. Kalau nggak relevan bagaimana dong? Oke, saya dulu ya. Oke, saya dulu ya. Saya dulu. Tadi itu banyak tuh teman-teman juga yang tapping juga banyak terkait dengan yang namanya Dumas. Ya, ya namanya Dumas itu memang pengaduan masyarakat. Betul, pengaduan masyarakat. Tapi kita juga harus melihat standar-standar masyarakat nih. Tidak semua masyarakat, tidak semua orang tuh masyarakat. Ada kriterianya, gitu kan. Nah, apakah orang yang mengadu itu masyarakat? Nah, kita lihat nih, siapa yang mengadu? Oh, ini. Oh, berarti ini pengusaha. Kalau pengusaha itu beda lagi urusannya. Kalau pengusaha berarti dia punya kepentingan. Nah, ada tadi yang menyebut terkait dengan Dumas. Harus ada kriterianya. Pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat mungkin sebagai korban, sebagai masyarakat yang real ya masyarakat, itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau pengaduannya itu ternyata dia adalah pengusaha yang sama-sama juga menjual, sama-sama juga sebagai pedagang, sama-sama juga mempunyai produk. Nah, di sini nih, di sini. Tapi ingat ya teman-teman ya, satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan terkait dengan review produk. Satu-satunya loh ini, nggak ada dikasihkan orang lain. Satu-satunya adalah Badan POM. Teng, teng, teng. Dan Badan POM dalam aturannya mengatakan tidak ada satupun pihak yang bisa mereview kemudian mengumumkan di media sosial kecuali apa yang sudah disampaikan kepada BPOM kemudian BPOM ingin menyebarkan silakan direview.
Tapi kalau hanya review kemudian melaporkan, ya itu juga masalah. Dan itu sudah dikeluarkan oleh Badan Badan POM. Satu-satunya yang memiliki kewenangan adalah Badan POM. Karena Badan POM dilindungi oleh undang-undang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Kalau yang masyarakat yang mengatasnamakan sebagai saya atas nama masyarakat, saya atas nama konsumen, oh no ya, no, nggak punya kewenangan ya. Bahkan Badan POM sendiri sudah menegur, ada videonya banyak. Tapi karena ini bandel itu artinya apa ya? Kalau aku sudah ngelus-ngelus begini tuh tidak menghargai, tidak menghormati. Jadi itu teman-teman ya, terkait dengan kewenangan, itu adalah kewenangannya Badan POM. Ngeyel, merasa diri sebagai kepala, atasnya kepala. Benar itu, ini benar ini. Jadi saya sudah datang ke Badan POM, saya sudah ketemu orang-orang itu. Mungkin juga didukung sama teman-teman yang lain. Bahwa di sana itu Badan POM sudah, tadi Prof. Ebran sudah singgung nih, sudah menegaskan bahwa dia telah menegur, mencabut, menindak, menarik. Sudah, semua hukuman, bahasanya itu, semua hukuman sudah dijatuhkan. Dan dia tidak pernah melaporkan ke proses hukum. Nah, masalahnya sekarang, ketika tadi berawal dari Dumas, kemudian tujuannya adalah untuk memenjarakan orang, sementara yang ngedumas tadi adalah pengusaha. Kalau saya sih itu lain ya, karena ada faktor-faktor X. Saya sebut saja faktor X-nya adalah faktor kedengkian. Begitu, itu dari saya. Ini Aja Nur, sudah ada ya Aja Nur? Izin, ada. Oh iya, silakan. Aku kalau kamu bicara tuh adem banget. Silakan. Izin Bapak, menarik apa yang Bapak jelaskan tadi. Saya juga sebagai masyarakat menginginkan bahwasanya ada satu hal tindakan tegas dari satu badan lembaga yang didirikan yang sungguh sangat punya fungsinya. Kita tahu BPOM itu sangat punya wewenang dan fungsinya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi gitu loh. Bahwasanya punya tindakan tegas lah, pendisiplinan ketika seseorang tidak boleh sepertinya mau mengedukasi tapi memberikan hal yang kurang tepat terhadap satu nilai yang dibagikan kepada masyarakat. Itu saja. Oke. Kalau dari tujuannya saya melihat kalau edukasi itu kan mestinya memberikan arahan, petunjuk, menginformasikan yang bersifat edukatif. Itu edukasi. Tapi nampaknya bukan edukasi yang terlihat. Yang terlihat hanyalah menyerang pribadi. Tidak ada edukasi yang mengatakan bahwa mu'alaf. Tidak ada edukasi yang menyerang tentang sunat. Tidak ada. Edukasi dari mana? Makanya dia sudah ditegur. Masalahnya orang yang ditegur ini paham nggak kalau ditegur? Badan POM sudah menyuarakan bahwa ya, apalagi kalau berkaitan dengan review itu sudah mengandung duit. Ya, tidak ada satupun orang di Indonesia ini, kata dia, tidak boleh mereview produk orang lain kecuali Badan POM. Kalau ada review-review lain di luar Badan POM dengan mendapatkan bayaran, maka BPOM mengatakan, nanti ingat ya, nanti akan ada Bareskrim yang akan turun. Itu kata BPOM. Dan itu saya tanyakan kepada BPOM. Anda mengatakan bahwa Bareskrim akan turun. Kapan turunnya? Melakukan audit.
bahwa yang review itu bukan gratis, bayar, bahkan ada kontraknya. Saya tanya kepada Badan POM pada saat itu, kapan Badan POM menyampaikan kepada Bareskrim agar orang-orang yang tadinya tidak punya kewenangan kemudian mereview berdalilkan approve menerima pembayaran, kok nggak ditindaki. Nah, itu Badan POM ngomong apa ya kemarin ya, Dok? Badan POM ya, Dok? Dokter Andreas. Ngomong itu yang di mana nih? Waktu audiensi kita, Mr. G? Iya, waktu audiensi kan saya tanya, ini kan katanya sudah mau ditindaklanjuti Iya. Bareskrim. Kapan Bareskrim turun? Itu jawabannya apa ya kemarin ya? Lupa. Nah, jadi ada catatan, bukan catatan, kurang lengkapnya peraturan 16 tahun 2025 itu, Mr. Z. Jadi di Ya. situ dia tidak ada punishment-nya. Jadi ketika misalnya dilakukan oleh seseorang review yang melanggar aturan di atas, itu belum ada hukumannya belum ada, sehingga mereka akan memunculkan satu aturan terbaru lagi dari lanjutan aturan 16 2025 tentang review. Oke, ya, benar. Itu tentang reviewnya. Kalau tentang menerima uang gede-gede terus kontrak bohong itu gimana? Apabila membocorkan kesepakatan ini, maka akan didenda 20 miliar. Itu ada ya, Dok ya? Izin menanggapin Mr. Z. Boleh. Saya tunggu memang. Oke. Sebenarnya gini, kalau secara kode etik ya, sebenarnya memang saya sepakat dengan Dr. Andreas, itu tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik atau secara untuk seorang dokter mereview produk skincare orang lain. Namun ada suatu kerjasama dalam ini saya berbicara terkait kerjasama yang para pihak sepakati ya, Mr. Z. Contoh, seorang dokter menjadi konsultannya suatu brand skincare itu boleh. Sama halnya dengan kita sebagai lawyer menjadi konsultan hukum klien kita itu boleh, Dok, dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau bayaran. Ya, samalah kita sebagai penasihat hukum ketika ada klien datang, aku membutuhkan suatu pemahaman hukum nih, dan kita pastinya dibayar. Ya, begitupun juga dengan seorang dokter. Ini berbeda konteks dengan approve ya, berbeda. Seorang dokter yang memberikan suatu pemahaman apa itu kandungannya, buat apa, dan dia memberikan suatu rekomendasi, itu boleh, dan itu berhak untuk dibayar oleh brand skincare, itu berhak. Namun ketika ada oknum dokter yang meng-approve, saya approve ya produk ini, terus ada labeling harga, kalau tidak di-approve dia, ini nggak boleh dibeli. Nah, ini menyesatkan. Bener nggak, Dokter Andreas? Ini menyesatkan dan itu nggak boleh. Apalagi ada kontrak, jika bocor rahasia ini denda. Nah, ini termasuk perencanaan pemerasan nggak sih? Bener nggak? Ini pendapat saya ya. Nah, secara kode etik kedokteran ini saya belajar dikit-dikit lah. Kalau secara kode etik itu tidak boleh memang, tetapi kembali lagi ketika ada kesepakatan atau seorang dokter menjadi konsultan memberikan informasi yang benar, tapi udah dicek dulu nih regulasi BPOM-nya ya kan, udah dicek nih, oh ini udah approve BPOM, ini regulasinya udah benar, akhirnya dokter ini memberikan suatu rekomendasi, itu boleh menerima, Mr. Z. Kita berhak membayar gitu kan, sama lah dengan kita. Oh, kamu ketika ada permasalahan hukum seperti ini, harus seperti ini, konsultasi, kita dibayar, itu sah saja. Tetapi yang dilakukan siapa ini namanya, saya juga males sebenarnya nyebut namanya. Namirun.
Samingan. udah diwakilin. Dia ini tidak. Jadi dia mereview produk orang dulu nih ya. Dilihat kandungannya ada yang tidak sesuai, dia akan mencak-mencak nih apa tadi istilahnya yang terbaru conger vitamin C ya. Kekurangan conger vitamin C ini, oh ini kamu harus lapor ke siapa tadi tuh? Puput ya. Samingon. Lapor ke Puput gitu kan. Kalau enggak awas kamu sampai dia memberikan sayembara, cari tahu ownernya ini saya kasih 500.000. Nah loh. Berarti kan sudah ada indikasi ketika Niat ya. dihubungin sama si ownernya yang berproblem ini produk, terjadilah kontrak. Bener gak? Apakah ini bukan suatu perencanaan pemerasan? Oke. Dan banyaknya owner-owner ini takut. Ya Nih, kan? saya kasih tahu nanti nih owner-owner saya kasih tahu nih. Ya banyak yang takut. Akhirnya seolah-olah oh iya owner ini sudah berbenah bersama berbareng bergandeng tangan dengan Puput, akhirnya produknya Puput approve kan gitu, bener ya kan? Iya, Puput approve. Ternyata di belakang itu sudah ada perencanaan-perencanaan yang sistematis, yang masif, Iya. dan itu saya tahu angkanya berapa. Iya. Ya kan akhirnya dia juga kesel sama saya. Nah, itu sih awalnya. Jadi ketika ada kesepakatan antara brand owner sama dokter, tetapi bukan approve ya, merekomendasikan kandungannya ini udah benar, isi kandungan ini manfaatnya apa aja, itu kan konsultan, benar nggak dok? Sah Iya. aja dong dibayar, orang dia udah memberikan suatu keilmuannya, sah aja. Ya kan, bener nggak? Yang nggak boleh itu approve, mencari dulu nih owner-owner siapa, diuliti dulu nih owner-owner yang bermasalah ya kan. Akhirnya ketakutan para owner-owner, kan banyak kan dulu kalau nggak salah dokter-dokter owner-owner yang diuliti sama si Puput ini akhirnya menjadi rekan bisnisnya kan sekarang. Iya. Dokter loh, hanya dokter Andreas yang tidak bisa disentuh sama dia. Salut saya dokter Iya. Andreas. Dokter-dokter yang lain yang sebagai brand owner banyak loh yang Sudah pada nangis-nangis tumbang waktu ya. itu Sudah memberikan pada suatu. takluk. Iya. Nah itulah akhirnya. Tetapi ketika orang ini berseberangan sama dia, wah dicari-cari nih Mr. Z. Sampai ke masalah pribadi orang itu tetapi tidak sesuai dengan narasi juga sih kadang-kadang ya kan. Nah itu sih penjelasan saya terkait kesepakatan para pihak. Sah-sah aja sih, tapi ya yang si Puput ini nih yang benar-benar di luar dari koridor yang seharusnya itu sih. Thank you. iya, betul kakak, cantik. Izin mau nanya nih, Mister sama Dokter Andreas nih. Nanya terus. Ya silakan. Silakan. Mbak Lawyer, Puput kayak tali pusar putus Puput Iya. Puput memang Puput itu nggak bisa bayar kontrakan dulu. Puput nggak bisa bayar kontrakan, mau beli makan aja dia susah loh. Oke. Kita fokus ya, kita fokus ke aku perkara yuk. Siap, aku mau tanya sama Dokter Andreas ini. Sebelum saya tanya pertanyaan saya itu saya mau nanya dulu produknya apa nih, sampai nggak bisa kesentuh. Jadi saya tertarik sama produknya Dokter Andreas nih. Sama pertanyaan saya yang sebenarnya gini, Dok, apa itu perbedaan izin edar dibatalkan dan izin edar dicabut? Itu perbedaannya apa, Prof? Prof lagi, Pak Dokter. Oke. Kalau untuk produk aku nggak boleh lah ya. Kita kan fokus nih kepada materi ya. Nanti takutnya ada anggapan jualan lah. Saya yang begitu ya. Benar. Setuju Dokter Nanti Andreas. lewat Japri aja. Nanti kita lewat Japri aja. Boleh. Tunggu Konsultasi Japrinya, itu bang. Ya. Nah kalau untuk dibatalkan dan dicabut, kita lihat dulu nih konteksnya seperti apa. Kalau dia dibatalkan, apakah case-nya ini kan pasti berbeda-beda ya. Nah, kalau
yang membatalkan ini siapa dulu nih? Apakah BPOM ataukah kitanya yang membatalkan? Gitu. Karena di dalam satu regulasi, ketika kita mendapatkan satu notifikasi atau izin edarnya, siapa yang pemohonnya siapa dulu nih? Apakah pemohonnya PT manufacturernya selaku yang memproduksi, ataukah distributornya, ataukah pemilik mereknya? Itu kan kita harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, kalau dibatalkan kan bisa juga dibatalkan itu oleh ownernya atau pemohonnya. Mungkin ada kemungkinan ada case misalnya ada packaging yang dia mau mengubah dari atau netonya dia mau ubah dari 20 mili misalnya nih 20 dia mendapatkan satu produk serum atau serumnya 20 mili. Nah, seiring waktu berjalan, waktu dia cek pasar, kalau 20 mili ini harganya terlalu tinggi, sehingga dia membatalkan. Nggak masuk pasarnya. Dia mau mendaftarkan kembali dengan isi yang sama, merek yang sama, penamaannya ada perbedaan sedikit, kemudian dia membuat netonya 10 mili agar bisa dijual di pasar. Nah, jadi itu bisa dibatalkan oleh pemohonnya atau bisa dibatalkan oleh si BPOM sendiri karena bahan-bahan yang ada di dalam itu tidak sesuai dengan yang dia daftarkan. Jadi ada konteks yang berbeda ya. Kalau dibatalkan, kalau dicabut itu sama juga. Kalau dicabut itu dari BPOM-nya. Karena BPOM menilai dari temuannya bahwasanya produk ini dicabut ada alasan yang misalnya ada kandungan bahan obat, ada kandungan ini, kandungan berbahaya atau persentase yang tidak sesuai nilai ambang batas misalnya, ada kandungan asam traneksamat di dalamnya di dalam aturan BPOM untuk kandungan asam traneksamat di dalam satu produk baik itu serum atau kosmetik jenis apapun itu maksimal 3%, tapi ditemukan dalam pre-marketnya itu 4% atau 5% yang bisa membahayakan kulit sehingga dicabut oleh BPOM begitu. Jadi dibatalkan, dicabut, lihat konteksnya dulu. Oke, saya jelaskan itu. Kalau yang itu saya tahu itu. Ya, pertanyaanmu itu membuat saya jadi traveling kemana-mana itu. Aduh. Lanjut, Mister. Jelita, masih mau penjelasan dari saya? Mau, Mister. Penting kan saya mau jadi konsumen skincare, Mister. Nih, teman-teman jangan meledek ya kalau saya menjelaskan ya. Ibarat pernikahan itu, ya. Pernikahan itu, mau nikah itu nggak jadi kan? Itu namanya dibatalkan. Ini ibarat pernikahan ya. Nah, kalau itu yang dibatalkan, oke, mau nikah nggak jadi, itu batal nikah namanya. Yang saya juga bingung tadi kalau yang pencabutan, kalau sudah menikah terus kalau sudah dicabut, bahasa cabut itu artinya apa? Sudah nganu terus gimana sih Jelita, kamu pertanyaanmu jadi saya traveling nih. Coba jadinya itu aku kasih contoh di pernikahan. Kalau pernikahan Ya, kalau itu dicabut jadi pernikahan nikah. Bang Zi mungkin bercerai mungkin. Kalau Gitu. juga kalau mau nikah Beda. nggak jadi itu namanya nikahnya batal. Tapi kalau dicabut, kalau nikah lagi sudah nikah terus nganu terus dicabut berarti sudah nganu baru dicabut. Itu contohnya itu dong, Mister. Saya lebih traveling lagi, Mister Z. Astagfirullah. Aduh ini saya kok ada pertanyaan-pertanyaan begini tuh sensitif. Ini kemana-mana nih kepalaku nih. Ini nih Jelita ini. Coba pertanyaan yang bener lah. Jangan masalah cabut mencabut lah. Kalau dicabut itu sudah ditanam baru dicabut. Gimana sih Jelita? Siap. Satu lagi sama Dokter Andreas tapi lagi away nih AFK. Oh, udah balik nih. Pak Dokter, jangan bosan kalau saya nanya ya. Saya kalau dikasih kesempatan nanya terus ini. Pak Dokter, kita tahu kan ada produk Dokter Richard itu yang namanya DNA Salmon di rumah aja ya. Dia itu punya izin edar kosmetik.
izin edarnya kosmetik itu dengan aplikasi pengaplikasian atau cara pemakaiannya itu udah tepat atau belum, Dok? Demikian. Untuk DNA salmon ya, DNA salmon yang di rumah aja ya. Kita lihat konteks yang secara regulasi ya. Kita lihat konteks secara regulasi. Ini sebenarnya begini. Kosmetik ini dia kan sediaan farmasi yang digunakan di pemakaian luar, di luar tubuh, bukan di tangan, bukan disuntikkan ke pembuluh darah. Nah, untuk kemudian DNA salmon ini kan sebenarnya bisa dioleskan begitu saja tanpa adanya jarum, itu bisa. Tapi di mana kita ada yang namanya on label dan off label, Mr. Z. Nih teman-teman juga harus paham ya. Ada di mana di dalam dunia medis tuh ada on label dan off label. Aku kasih contoh ya. Kalau untuk on label itu sesuai dengan indikasi. Misalnya indikasi ada satu antibiotik ya. Antibiotik sebut saja namanya itu metronidazole atau amoxicillin. Ya, amoxicillin ini ada sediaan yang kapsul ataupun tablet. Untuk kemudian di dalam tablet tersebut, ya teman-teman, di dalam tablet tersebut ada dokter mau memberikan kepada pasiennya, tapi dia tidak membutuhkan satu tablet untuk diminum sekaligus. Di dalam satu tablet itu dosisnya 500 mg. Ya, di dalam kemasan diminum per tablet. Kan ada gitu ya. Kalau kita bisa lihat begini. Cara penggunaan diminum 3 kali 1 gitu ya teman-teman ya, 3 kali 1 tablet. Tapi ada case tertentu kalau itu yang itu on labelnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran gitu kan. Tapi ada yang off label. Off label itu adalah baik digunakan itu sesuai dengan temuan klinisnya. Nah, antibiotik itu kemudian ada satu pasien dia membutuhkan antibiotik tersebut untuk digerus, dihancurin karena dia butuhnya nggak 500 mg. Dia membutuhkannya mungkin 400 mg aja. Itu off label. Gitu. Karena dia ada temuan dokter ini kan dia sering disebut dokter is art. Dokter itu dia punya seni dalam memberikan rekomendasi kepada pasiennya atau pelanggannya atau konsumennya. Nah, kalau salmon DNA ini bisa digunakan begitu saja secara on label, tapi bisa juga digunakan dilukai dulu kulitnya di permukaan, kemudian dioleskan atau berbarengan. Nah, itu yang namanya on label dan off label. Apakah itu menyalahi? Kalau aku ditanyakan sebagai dokter, aku bilang itu tidak menyalahi. Kenapa? Karena jelas salmon DNA itu NA-nya itu izin edarnya NA kosmetik, sehingga dipakai dioles di luar. Bukan anjuran pakainya itu bukan disuruh oleh si Richard Lee untuk kotelan atau suntikan ke dalam pembuluh darah, tidak ada. Oles, tapi dilukai dulu, boleh. Itu yang namanya on label dan off label. Itu seninya kita sebagai dokter. Nah, untuk kemudian ada yang seperti ini. Vitamin, ya. Balik lagi ke vitamin biar lebih enak ya. Vitamin itu cara penggunaannya bagaimana? Dihisap. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Dihisap ya. Benar. Ya. Tapi ada kemudian dokter menyarankan dilarutkan aja di dalam air 1 gelas air biar nggak terlalu asam. Apakah boleh? Nah, begitu dia. Jadi ada on label dan off label. Selama itu tidak menyalahi aturan, itu boleh. Kecuali begini, salmonella yang dipakai di luar secara izin edar itu NA, pemakaian di luar. Tapi untuk kemudian disuntikan ke pembuluh darah, itu menyalahi asuhan. Kira-kira paham nggak? Kira-kira bisa mengerti nggak?
Ngerti? Paham, paham, paham. Jadi kalau DNA salmon itu pemakaiannya kan, ya kalau dilihat dia, Dr. Richard kan bilangnya aplikator ya. Ya, itu berbeda Aplikator izin ya. edarnya. Iya, jadi di dalam satu box itu, di dalam satu paketnya itu berbeda izin edarnya. Alatnya beda, itu izin Alkes. Obatnya, si kosmetiknya berbeda, izinnya NA. Itu beda izin edar. Untuk kemudian dijual bersamaan. Apakah boleh? Boleh. Aku kasih lagi contoh yang lebih simpel. Misalnya, tahu cairan RL atau NaCl, cairan infus tahu ya? Nah, cairan infus itu ada namanya NaCl ataupun RL, benzel laktat. Nah, kalau kita lihat dari kemasan tersebut, itu sebaiknya memang diinfus. Itu secara on label. Tapi ada orang yang nggak mau diinfus. Ketika dia diare atau mencret, ya, dia mengalami dehidrasi, Apa itu tadi? diare, kita tahu diare ya. Nah, Ya, diare, itu bagus. anak-anak, kalau bahasa Inggrisnya mencret ya. Nah, Aku Diulangi pakai lagi. gitu. itu. Dokter, Nah, aku pakai itu yang diinfus. kemudian ternyata RL dan NaCl ini si pasiennya, misalnya anak-anak dia tidak mau diinfus. Aku buka kemasannya, aku masukkan ke dodot. Udah diminum aja biar kau nggak dehidrasi. Apakah boleh? Boleh, tapi itu off label. Apakah menyalahi? Enggak. Kenapa? Itulah daftar HR tadi gitu loh. Sama-sama masuk ke dalam, bukan untuk dimandiin. Nah gitu loh. Sama-sama masuk ke dalam tubuh. Paham nggak maksudnya aku? Jadi Oke. ada banyak orang juga cairan botol infus itu ketika dia tidak mau diinfus pasiennya, kita sarankan untuk ya udah minum aja untuk mendapatkan elektrolitnya agar tidak terjadi dehidrasi. Boleh begitu. Oke. Izin dok, Dikit lagi, Mr. Z, dikit lagi. izin dok. Apa Bentar ini ya, Bang Dev. pertanyaan lagi? Pertanyaan Masih lagi? masih berkaitan sama yang tadi. Ya, Kayaknya ya, ini tuntas ya. di sini. Ya, ya. Yang apakah microneedle ya? Microneedle kalau nggak salah aplikatornya itu tetap dibolehkan, Dok. Microneedling. Ya, kalau microneedling itu, kalau gini, simpelnya kalau itu tidak diperbolehkan, sementara alat suntik aja di ini ya di marketplace itu bisa dibeli. Bisa nggak kalian lihat di marketplace suntik? Nggak ada. Bisa nggak di marketplace? Ya sebutlah Shopee. Coba kalian cek. Ini buka nih masing-masing nih. Ada tuh siring atau suntikan. Bisa loh dibeli. Boleh nggak dijual? Boleh. Asal uji edarnya itu AKL atau alat kesehatan. Kan begitu. Tapi digunakan oleh medis. Nah, tapi kalau microneedling ini kan dia nggak ke pembuluh darah sehingga itu tidak menjadi beresiko terhadap penggunaannya karena dia tidak ke pembuluh darah. Dia permukaan kulit. Kalau di pembuluh darah tidak boleh. Kenapa? Karena takut terjadinya emboli. Adanya udara yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Itu tidak boleh. Ini kan bukan ke pembuluh darah. Di kulit. Jadi itu oke, boleh. Siap. Jadi masih boleh ya, Dok. Boleh. Itu boleh aja. Iya, Izin, terima Dok. kasih penjelasannya, Dok. Izin dok. Ya, saya setuju banget dengan penjelasan Dokter Andreas nih. Karena seperti contohnya obat infus. Nah, saya gunakan apa? Di toko kacamata dia jual untuk apa? Untuk cuci softland. Padahal kan itu alat medis juga kan. Nah, satu. Kedua, misalkan contoh obat itu yang buat bikin busa di kafe-kafe, yang kemudian sekarang dilarang itu dipakai buat ngefly itu, ya kan? Itu kan sebenarnya kenapa dilarang pada waktu itu kan masih dijual bebas ya. Jadi kita kan mesti ngelihat dari cara penggunaannya juga kan. Kalau cara penggunaannya dengan benar dan tidak menimbulkan kerusakan atau tidak menimbulkan
apa kerugian masyarakat, ya harusnya sih boleh-boleh saja gitu. Kecuali kalau yang tadi yang perbedaannya yang tadi dua itu, yang satu eh, obat infus dipakai buat cuci soflen itu kan penggunaannya berguna gitu. Tapi kebalikannya kalau misalkan yang sebenarnya obat legal yang di gas itu yang whipping ya namanya itu dipakai buat bikin busa di kafe-kafe. Nah, itu dipakai untuk ngefly. Nah, itu baru jadi ilegal, jadi dilarang gitu loh. Tapi selama penggunaannya itu untuk kebaikan, ya mestinya sih nggak ada masalah sih. Itu sih dok. Oke, Iya benar, teman-teman. sedikit lagi nih Serzi, biar lebih paham Boleh, boleh. lagi. Boleh, Untuk boleh. warung yang tadi bertanya kan warung rakyat nih ya. Warung rakyat, Itu kakak itu namanya warung jelita. Oh ya, Kak Jelita, biar lebih masuk lagi ininya logikanya. Kak Jelita ada nggak temennya atau keluarganya yang menggunakan insulin disuntik? Atau Ada. pernah nggak kakak melihat satu alat kesehatan mandiri di rumah untuk cek kadar kolesterol, gula, dan asam urat? Ada. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sama nggak Boleh izin dok. edarnya? Nah, ada nggak izin edarnya? Ada. Dipergunakanlah sesuai. Sama seperti itu sama. Jadi jangan di framing yang boleh dijadikan tidak boleh. Gitu loh. Karena sesungguhnya salmonella itu dengan jarum needling itu berbeda izin edar. Alatnya izin edarnya AKL, salmonellanya izin edarnya NA, BPOM. Berbeda instansi juga yang melegalkan itu izin edarnya. Kalau yang jarum itu yang membuat izin edar ada Kemenkes, bukan BPOM. Jadi jangan di framing, makanya aku sampaikan ya ke semuanya ya. Ketika kita memberikan suatu informasi kepada masyarakat, haruslah yang jelas, lengkap, detail, jangan menyesatkan. Karena kalau kita sudah tahu produk itu bisa tapi disesatkan, wah itu tanggung jawabnya ke luar biasa itu. Jahat itu orang. Oke. Siap dok. Sedikit mempertegas tadi bahwa dalam satu paket itu ada 2 izin edar. Yang satu izin edar alat kesehatan, yang satu lagi izin edar kosmetik. Demikian ya dok ya? Betul banget, betul. Oke. Makasih banyak Pak Dokter penjelasannya. Oke, itu pertanyaan kan ada 95, baru 3, masih ada 92. Simpen dulu ya, Jelita ya, disimpan ya. Ya, Mister. Oke, oke. Teman-teman, ini kalau di sini ada tertulis ya bahwa akan bertemu kembali, akan berhadapan lagi besok sidang ya antara aku mau nyebutnya males deh, antara Samirun dengan tim kuasa hukum. Pada nonton ya. Kita akan, kalau nonton dapat hadiah berapa tadi? 1 juta ya, Jelita ya. Dapat hadiah 1 juta. Kalau menemukan kebohongan. Benar. Oke. Karena saya ini juga mau ada kegiatan, saya minta Hajah Nur, kamu ngomong dulu. Tutup Komal ini ditutup, karena kalau ada kamu tuh rasanya tuh adem. Silakan aja. Apa yang harus saya sampaikan Bapak? Izin saya menyimak ini satu nilai edukasi yang sangat baik. Banyak pencerahan yang saya dapat dan saya peroleh. Dan mudah-mudahan dengan adanya Komal ini menjadikan satu nilai pencerahan yang luar biasa, bahwasanya kita juga tidak boleh dengan termakan satu hal cerita yang belum tentu kebenarannya. Itu aja Bapak. Baik, terima kasih. Aduh, ini kacamataku baru ini ya. Oke, teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pada Jelita, Janur, Dr. Andreas, terima kasih banyak. Prof. Imran, salam hormat saya, terima kasih banyak. Bang Dev, terima kasih banyak kehadirannya.
Saya mau beli tiket dulu karena saya mau terbang ke Tangerang ya. Mudah-mudahan ada yang menemani saya besok. Saya mau ikut sidang ya. Dengan cara saya akan tutupi diri saya supaya nggak ketahuan. Oke, kita saksikan bersama-sama di Tangerang ya. Luar biasa sidangnya. Nampaknya sidangnya informasinya itu akan dipindahkan di tempat yang lebih lebih luas karena kemarin tuh sempit. Sempit, tidak ada escape-nya, tidak ada. Orang tuh kalau mau lewat tuh aduh, sempit banget. Gitu aja. Salam hormat saya untuk teman-teman semua dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam, Mr. G. Terima kasih semuanya, dok. Terima kasih Mr. G. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja Nur nanti di sini lagi ya Aja Nur ya. Karena rasanya Aja Nur tuh adem banget kalau di sini. Bye bye.